Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan harian pada hari ini tertulis dari Injil Lukas pasal 21 ayat 27. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, bukan secara kebetulan sebenarnya ayat ini diungkapkan oleh Lukas. Tetapi melihat kenyataan dunia sampai dengan sekarang ini, bisa saja manusia yang mendiami dunia ini merasa takut atau merasa khawatir, merasa cemas tentang pergulatan dunia ini dihubungkan dengan hidup orang-orang percaya kepada Tuhan. Jangankan manusia berpikir sekarang di zaman yang maju ini seolah-olah tidak ada lagi yang menjadi solusi atas keadaan yang kita alami. Mungkin kita berkata di dalam hati kita, tidak ada lagi yang diharapkan dari yang ilahi. Pengharapan seakan-akan sudah putus dan sirna. Itu sebabnya dikatakan di sini, orang akan melihat Anak Manusia datang. Dari situ dapat kita pahami, berarti kalau Anak Manusia datang, yaitu Yesus Kristus, berarti bukan meminjam istilah masih ada harapan. Justru itu realisasi dari pengharapan kita masing-masing untuk mengatasi segala sesuatu yang mengganggu kehidupan kita. Anak Manusia yang datang itu memiliki karakter. Lukas mengatakan di sini dua karakter atau sifat. Anak Manusia itu berkuasa atas semuanya. Yang kedua, Anak Manusia penuh dengan kemuliaan. Berarti tidak ada faktor keraguan kita. Jadi bukan dalam arti bahwa satu-satunya pengharapan kita di luar Tuhan. Satu-satunya pengharapan kita fokus pada pengharapan dalam eksistensi Yesus Kristus itu sendiri. Dia berkuasa atas apa yang ada di dunia ini. Dia berkuasa atas hidup kita. Dia berkuasa juga atas segala problem dan tantangan yang kita hadapi. Itu semua termasuk kekayaan daripada Allah Bapa di sorga. Kasih karunia itu tetap ada. Anugerah itu tetap ada. Dan itulah sebenarnya yang melatar belakangi kenapa kita hidup sampai sekarang. Kenapa kita bisa bekerja sampai sekarang. Kenapa kita bisa sabar dalam kesesakan. Kenapa kita bisa terhibur dalam penderitaan. Ini membuktikannya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kasih karunia, kemahaan Tuhan dan kemuliaannya, kemurahannya, itulah kekayaannya. Itulah yang mau diturunkan ketika Allah punya rencana. Anak Manusia, anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini adalah sebagai bukti bahwa kepedulian itu
tidak dibatasi oleh waktu atau tidak dibatasi oleh keadaan dunia ini. Dia rela meninggalkan kemuliaannya demi umat yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, proses yang ditunjukkan oleh Lukas di sini tidak sekedar seperti orang bermimpi atau punya utopia yang kosong. Tetapi inilah namanya hidup kita terrealisasi. Bukan karena kita, bukan karena dunia. Hidup kita ini semakin baik adalah karena Anak Manusia datang. Dikatakan di sini, Anak Manusia datang di dalam awan. Itu berarti tidak secara rasio kita berpikir terhadap eksistensi daripada Tuhan Yesus. Kalau disebutkan dia datang dalam awan, berarti penuh dengan misteri, penuh dengan rahasia. Karena Allah punya prerogatif sendiri atas anaknya Yesus Kristus yang datang ke dunia dalam awan, supaya kita, kalau bisa kita pinjam istilah, supaya kita terkejut batin. Tanpa kita duga-duga, Allah sudah hadir menolong kita. Tanpa kita duga-duga, Yesus menyembuhkan kita dalam penyakit. Tanpa kita duga-duga, hidup kita ini dikelola dengan baik oleh Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Tidak bisa kita ukur kedatangan Anak Manusia penuh dengan kemuliaannya. Ini tidak bisa kita ukur dengan pengalaman hidup kita sehari-hari. Ini semua ditandakan dengan bahwa mujizat itu nyata. Karena Kristus datang, maka hidup ini bisa akan lebih baik. Amin. Terpujilah namamu, ya Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus. Engkau tetap eksis dalam memelihara kehidupan kami. Walaupun kami berbagai gelombang hidup di dunia ini. Kadangkala puncak dari problem dan tantangan yang kami hadapi, kami bisa saja berpikir pengharapan kami kosong. Kami berpikir pengharapan kami bahkan tidak ada. Engkau, ya Tuhan, dengan renungan ini menunjukkan Anak Manusia datang dengan penuh mujizat. Anak Manusia dengan kekuasaan, dengan kemuliaan, yaitu Mesias, Juru Selamat, Yesus Kristus datang ke dunia ini. Walaupun kami dalam konteks Advent Natal ini mengharapkan bahwa Kristus yang datang dapat mengelola hidup kami yang selalu diganggu oleh dunia ini, yang selalu diganggu oleh berbagai kekuatan-kekuatan. Tetapi kemahakuasaan Tuhan tetap ada, dan kemuliaan-Mu mengatasi segala sesuatu, sehingga hidup kami umat percaya tetap aman dan nyaman. Kuatkan kami melakukan renungan ini. Kuatkan kami beraktivitas hari ini. Terpujilah namamu. Berkati kami semua dan sertai. Ampuni dosa-dosa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.